Gerakan pembaharuan merupakan suatu perkumpulan terstruktur yang mempunyai misi sebagai pembenahan pemahaman, kepercayaan, ataupun agama untuk menjadikan ke depan lebih baik. Gerakan tersebut sangat berarti eksistensinya, terutama dalam memperjuangkan dan menyempurnakan agama Islam. Gerakan ini tidak mungkin seluruh dunia sama dan selaras pemahamannya. Hal ini dikarenakan cara pandang individu atau kelompok yang sangat majemuk dan kompleks dalam memahami sesuatu. Perkembangan dan keadaan zaman membuat dua pedoman hidup dinul Islam, Al-Quran dan Hadis, mengalami perubahan dalam menafsirkannya. Di Indonesia, gerakan pembaharu bermacam-macam, namun yang paling termasyhur dan terkenal hanya ada dua, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Antara keduanya memiliki visi misi, cara pandang, dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Walaupun begitu, mereka tidak bertentangan dengan landasan pokok atau syariat agama Islam. Dengan adanya gerakan pembaharu tersebut, ciri dan kemajemukan Indonesia akan Bhinneka Tunggal Ika-nya sungguh terasa di masyarakat dan menjadi pengoreksi atas tafsiran-tafsiran agama Islam dan menjadikan ke depan lebih baik. Sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam. Pendiri Muhammadiyah merupakan tokoh pembaruan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada tahun 1968 Masehi dengan nama Muhammad Darwis. Beliau memberi nama Muhammadiyah dengan maksud untuk bertafaul atau berpengharapan baik, dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang semata-mata demi terwujudnya izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam sebagai realitas dan kemuliaan terhadap umat Islam. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Persyarikatan Muhammadiyah ini didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan, yakni pada tahun 1912 sampai 1923, pengaruh Muhammadiyah terbatas hanya di karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Dan pada tahun 1925, Abdul Karim membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Pembahasan akidah di Muhammadiyah meliputi persoalan sebagai berikut. Yang pertama, ilahiyah. Pembahasan yang membahas tentang Allah seperti wujud, kehendak, dan ketentuan Allah. Yang kedua, nubuwah. Pembahasannya mengenai nabi dan rasul serta kitab-kitab Allah dan mukjizat. Yang ketiga, ruhaniyah. Pembahasannya tentang alam metafisika. Yang keempat, syam'iyah. Pembahasannya tentang segala yang dapat diketahui lewat syam'i atau mendengar berita dari dalil nakli berupa Al-Quran dan Hadis. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah sebuah organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekah, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda itu, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami atau Kongres Islam Internasional di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hijaz yang diketuai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing.
Berangkat komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah mereka berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau 31 Januari tahun 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Perbedaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan NU adalah organisasi, bukan masalah fikih. Hanya dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah dan NU adalah mewakili dua golongan besar umat Islam secara fikih juga. Muhammadiyah mewakili kelompok modernis, yang sebenarnya ada beberapa organisasi yang memiliki pandangan mirip, seperti Persatuan Islam Al-Irsyad Sumatera Tawalib. Sedangkan Nahdlatul Ulama mewakili kelompok tradisional seperti Nahdlatul Wathon, Jamiatul Wasiliyah, Perti, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama didirikan antara lain oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1926. Lahir untuk menghidupkan tradisi bermazhab, mengikuti ulama. Sedikit banyak kelahiran Muhammadiyah memang memicu kelahiran NU. Berbeda dengan Muhammadiyah, pengaruh NU sangat nampak di kalangan pedesaan. Kedua organisasi memiliki berbagai perbedaan pandangan. Dalam masyarakat, perbedaan paling nyata adalah dalam berbagai masalah furu' atau cabang. Misalnya, Muhammadiyah melarang, bahkan membid'ahkan bacaan kunut di waktu subuh, sedangkan NU mensunahkan. Bahkan masuk dalam abad yang kalau tidak dilakukan harus melakukan sujud syahwi dan berbagai masalah